Nah, ya, kembali lagi dengan Bapak hari ini untuk pembelajaran KSM IPS. Ya. Nah, mari kita perhatikan soal nomor 18. Internet telah merubah pola sosialisasi nilai dan norma serta praktek dalam masyarakat, sehingga keluarga, pesantren, madrasah, dan sekolah tidak lagi menjadi sumber utama dalam pemerolehan nilai dan norma dan praktik yang digunakan dalam masyarakat dalam berperilaku. Substansi perubahan perilaku masyarakat ini sesuai dengan konsep perubahan sosial yang dikemukakan oleh, ya. Nah, ini menurut Max Weber. Sekarang kita lihat menurut uh, Silo Somarjan. Silo Somarjan. Menurut Silo Somarjan, perubahan sosial adalah apa? Perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari interaksi antar individu dalam masyarakat tersebut. Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai aspek, ya, kehidupan seperti agama, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Nah, oke. Jadi, perubahan sosial yang terjadi tadi, ya. Nah, ini sesuai dengan pendapat siapa? Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau menurut si Max Weber. Nah, jawaban yang tepat adalah menurut si Max Weber. Kenapa? Ya, karena di sini dijelaskan bahwasanya perubahan itu terjadi karena nilai-nilai dari internet. Internet ini adalah salah satu contoh perubahan nilai terjadi karena adanya pengaruh luar, ya. Dan ini berkenaan dengan budaya karena perilaku itu berhubungan dengan yang namanya Buddha budaya. Jadi jawabannya adalah Max Weber nomor 18 B. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 19. Daerah A telah lama dikenal sebagai penghasil barang seperti yang tercantum dalam Quran Surat At-Tin ayat 1. Kebijakan pemerintah yang berubah berakibat pada pergeseran orientasi mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dampak lain yang terjadi adalah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya daerah A, ya, itu telah lama dikenal sebagai penghasil barang seperti yang tercantum dalam Quran Surat At-Tin. Nah, mari kita lihat Quran Surat At-Tin menjelaskan tentang apa? At-Tin ayat 1. Nah, demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin. Ya, berarti di sini, ya, masyarakat itu mengonsumsi, bukan mengonsumsi ya, kebanyakan menjadi yang namanya petani, ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya daerah A telah lama dikenal sebagai penghasil barang. Barang apa? Berarti buah-buahan. Nah, sehingga di situ rata-rata pekerjaannya adalah petani. Kebijakan pemerintah yang berubah berakibat pada pergeseran orientasi mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Gara-gara kebijakan pemerintah, maka mereka berubah dari petani menjadi pekerjaan lain. Sehingga dampak yang terjadi adalah, maka jelas di sini jawabannya adalah masyarakat lebih homogen. Homogen itu artinya sama. Jadi jawabannya bukan homogen
Karena dia kalau dulu iya sama, semuanya petani buah tin, tapi karena kebijakan pemerintah kan nggak ada lagi, mereka nggak jadi petani lagi, ya. Desentralisasi aktivitas masyarakat, terbaginya aktivitas masyarakat, nggak juga. Jawaban C, pergeseran peruntukan tata lahan. Nah, ini yang benar, C. Karena yang dulunya lahan itu ditanami pohon tin dan dihasilkan buah tin, tapi sekarang sudah digeser dan diubah menjadi fungsi yang lain lahannya karena kebijakan pemerintah. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 20 ya. 21. 20 kita nggak bahas dulu kan ini soal isian. Ya, perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladukum khasyata imlaq. Nahnu tarzaqahum wa iyyakum inna qaltahum kana khit'an kabir. Berdasarkan ayat di atas, langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah adalah, mari kita cari arti dari Quran Surat Al-Isra. Nah, jadi artinya apa? Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Ya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Iya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Ya, karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jadi, di era sekarang banyak orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap anak. Kenapa? Karena banyak faktor ya. Banyak faktor. Ada faktor ekonomi, ya, ada faktor apa namanya kehamilan di luar nikah yang berakibat pada aborsi, ya. Ada lagi yang namanya karena kriminalitas dan berbagai kasus. Karena pada dasarnya banyak masyarakat yang tidak siap memiliki anak. Makanya mereka melakukan intimidasi terhadap anak. Oleh karena itu pemerintah sekarang melakukan yang namanya program KB, keluarga berencana. Dua anak cukup ya. Nah, dua anak cukup. Hanya cukup dua anak. Di mana anak-anak ini tidak boleh terlalu ramai karena ditakutkan apabila di dalam sebuah keluarga itu tidak masalah ya ramai, tapi apabila mental seorang orang tua atau seorang masyarakat yang memiliki anak tapi dia belum mampu, apalagi itu hasil di luar nikah, hasil kriminal dan sebagainya, maka itu akan berdampak pada hal ini. Sehingga ada program KB sekarang di mana anak-anak atau kelahiran itu diredam. Istilah KB dalam hal Islam itu disebut dengan Tanzim al-Nas. Jadi jawabannya adalah B.
Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Coba lihat semuanya. Perhatikan berita berikut ini. Pada tahun 2021, Halilintar Anovial atau yang dikenal sebagai Atta Halilintar, Halilintar Anovial Said dan Lenggogani Omar Faruk. Ini Halilintar ini orang tuanya ya, bukan Attanya. Itu saya kurang tahu. Oke, Lenggogani Omar Faruk yang dikenal dengan Gian Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang berjudul Lagi Cantik. Mahkamah Agung MA menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik dan merekam membuat video serta mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Nagaswara Publisherindo yang menaungi para pencipta lagu Lagi Cantik. Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Nah, jadi lagu Lagi Cantik ini adalah lagu sang penyanyi yang bernama Siti Badriah yang ya, diubah lagunya oleh orang-orang Gen Halilintar. Maka upaya yang dilakukan oleh bentuk interaksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah, mari kita bahas. Yang pertama ada arbitrase. Arbitrase ini adalah penyelesaian konflik di mana pihak tiga itu netral. Nah, ya. Kalau stalemate itu konflik yang sama kuat. Itu stalemate. Adjudikasi konflik melalui meja hijau. Ya, sementara konsiliasi itu adalah penyelesaian konflik ya di mana melibatkan nego pihak negosiator. Tapi dia bisa berbentuk pengadilan atau enggak. Biasa rata-ratanya enggak pengadilan. Nah, jadi kalau kita lihat sesuai keterangan soal, maka yang apa namanya melakukan konflik itu kan konfliknya antara Gian Halilintar dengan PT Nagaswara. Maka jawaban yang paling tepat adalah jelas sekali ya. Jawabannya itu adalah adjudikasi konflik melalui meja hijau. Meja hijau ini apa? Meja hijau ini dikenal juga dengan pengadilan. Nah, ya, jadi jawabannya adalah C. Adjudikasi. Seperti itu. Karena jelas di sini ada menyinggung Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah lembaga yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia. Oke, kita lanjut.
Mari kita lanjutkan. Berdasar nomor 24, perhatikan hadis di bawah ini. Berdasarkan hadis di atas, prinsip interaksi sosial yang dapat diterapkan adalah ya, kullu salamani minan nas alaihi sadaqah kullu yaumin tala'u fihi syamsu. Ya, maka kita harus mencari tahu apa artinya. Dan sekarang kita harus cari tahu dulu apa artinya. Sebentar, biar saya tuliskan artinya apa. Baik, jadi inti dari arti ini adalah ya, itu anjuran Rasulullah ya dalam bersikap positif dan memperhatikan akhlak kita. Karena sikap yang kita lakukan dengan baik dan penuh rasa karimah, maka akan menjadi sedekah. Ya, jadi ini antinya. Dalam bersikap positif, ya, kita itu harus memperhatikan akhlak kita karena sikap yang kita lakukan dengan baik dan penuh rasa karimah maka akan menjadi sedekah. Dan di sini juga kita lihat di petikan ayat-ayatnya juga menyinggung kata-kata sedekatu, 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 sedekatu. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah bertutur kata baik atau bersikap sopan santun. Jawaban yang tepat adalah bersikap sopan santun. Jadi jawabannya di ya tadi ya.
Baik, di sini kita akan membahas ya. Mari kita perhatikan redaksi soal. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kelompok-kelompok masyarakat itu tidak saling mengenal budaya serta komunikasi satu sama lain. Bisa jadi orang Sunda akan menganggap orang Batak itu kasar dan suka marah-marah, ya. Padahal gaya bicaranya memang demikian. Di sisi lain, orang Batak mungkin akan menganggap orang Jogja atau orang Sunda itu tidak tegas dan tidak percaya diri. Nihilnya pengetahuan mengenai keberagaman budaya akan membuat kita berpikir keliru dan cenderung gegabah dalam mengambil kesimpulan. Jadi keterangan soal di sini adalah kita tidak saling memahami budaya orang lain sehingga itu bisa berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara karena bisa terjadi yang namanya perpecahan kan atau konflik. Makanya kita tuh harus paham dan toleransi akan budaya orang orang lain. Nah, makanya diperlukan sikap pluralisme ya. Pluralisme adalah sikap toleransi dan menghargai. Walaupun kita tidak suka terhadap budaya orang, kita tidak boleh merendahkan. Tapi kita hargai, walaupun tidak cocok dengan apa yang kita yakini. Makanya sikap pluralisme dalam istilah Islam itu dikenal dengan maknanya apa? Yaitu sikap at-ta'adudiyah. Ya, jawabannya D. Baik, untuk soal selanjutnya silakan dibaca dulu soalnya masing-masing sebelum saya bahas. Di sini dijelaskan harga cabai khususnya cabai merah masih tinggi di Karawang. Tingginya cabai karena di Karawang karena ada cuaca yang jelek, kurangnya pasokan. Dan Karawang itu bukan tempat produksi cabai. Dilansir dari web ini, karawangkabupaten.go.id, harga cabai rawit di Pasar Cikampek 90.000 per kilo. Pasar Kosambi 98.000 lebih mahal. Sedangkan harga cabai rawit terendah 55.000. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Yayat Nuhati mengakui harga cabai di Karawang masih mahal. Harga cabai rawit merah masih stabil di harga 105.000. Rawit hijau 85.000 rata-ratanya. Ya, sehingga katanya selain faktor cuaca, penyebabnya diantaranya pasokan cabai mini, memang nggak ada pasokannya. Sementara seperti yang kita tahu tadi, Karawang bukan sentra cabai. Mereka mengambil hasilnya dari luar daerah atau LD, luar daerah. Makanya harganya mahal ya.
Nah, pasokan cabai yang masuk Karawang biasanya berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur dan luar Jawa seperti Lombok. Nah, jadi banyak faktor yang kenapa harganya itu tinggi. Jadi kalau kita lihat pernyataan yang sesuai, coba lihat mekanisme perdagangan cabai rawit di pasar mulai abnormal. Normal-normal saja mekanisme dagangnya, nggak ada yang aneh. Cuma yang aneh apa? Harganya mahal. Jadi nomor A ini enggak, ya. Nomor B, perilaku produsen menginginkan keuntungan yang lebih besar. Benar? Enggak juga. Kenapa? Karena di sini mereka bukan mau cari untung, tapi karena berbagai faktor cuaca, jadi harganya jadi mahal. Mereka menjual harga dengan yang mahal ini karena mereka menutup kerugian mereka, bukan karena untuk mencari keuntungan yang besar. Kalau tidak ada faktor misalkan seperti yang di atas, sementara harga cabai tinggi itu baru masuk ke keuntungan yang besar. Tapi karena ada faktor ini, nggak mungkin harga cabai dijual murah. C. Pemerintah melakukan intervensi ekonomi. Enggak. Pemerintah hanya melaporkan terjadinya keseimbangan antara permintaan dan terjadinya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Permintaan ini datang dari konsumen. Penawaran ini datang dari yang namanya produsen, yang jual, yang beli. Kalau permintaannya tinggi berarti penawarannya rendah. Ya, kalau harganya tinggi, permintaan masyarakat tinggi terhadap cabai, maka cabai lagi murah. Tapi sebaliknya, apabila penawaran tinggi, sementara permintaan itu rendah, karena kenapa? Harga cabai tinggi. Jadi dia kebalik, ya. Cabai mahal, cabai banyak yang beli karena murah. Cabai akan langka kalau penawarannya apa namanya tinggi. Nah, ya. Jadi jawabannya jelas ya, tidak seimbang antara permintaan dan penawaran karena harganya tinggi sementara permintaannya akan rendah. Bagaimana yang seimbang antara permintaan dan penawaran itu harus berada di angka yang standar, ya. Sehingga permintaan sedang, penawaran juga sedang. Jadi jawabannya baik. Sebelum saya bahas, ada kalanya kita perhatian dulu, baca dulu mandiri soalnya masing-masing.
Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 28 ya. Prinsip dasar perdagangan yang sesuai dengan hadis yang di atas. Maka di sini kita tahajud tahu dulu arti hadisnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa an Abi Harisa wa hablu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna ya'ti alaikum ramanu yamshi rajulu bisadaqah fala yajadu min qabli yaqulu rajul law ji'ta bil ams ya laqabil tuha fa ammal yauma fala hajata liya biha. Apa artinya? Mari kita lihat. Artinya adalah saya tuliskan di sini ya. Jadi di dalam ini itu anjuran ya, anjuran Rasulullah berdagang untuk bisa dipercaya. Nah, jadi anjuran Rasulullah itu untuk apabila kita berdagang kita harus bisa dipercaya, ya. Maka Rasulullah pun mendapat gelar Al-Amin ya, karena beliau dapat dipercaya ketika berdagang. Karena prinsip berdagang itu harus jujur. Kalau tidak jujur maka seseorang itu tidak bisa dipercaya, ya. Maka karena hadis ini tentang anjuran Rasulullah untuk setiap orang yang berdagang harus dapat dipercaya, maka konotasi kata dipercaya ini yang terbanyak ataupun inti dari hadis ini itu merujuk kepada amanah, ya, menjaga amanah. Sehingga dalam prinsip berdagang kita itu harus amanah. Karena dengan amanah seseorang dapat dipercaya. Dan ini mencontohkan sifat Rasulullah yang bernama Al-Amin, yaitu dapat dipercaya dalam kondisi saat kita itu berdagang. Jadi gambar nomor 28 itu A. Oke, kita lanjutkan. Sebelum saya bahas, mari tolong dibaca soalnya.
Nah, mari di sini kita bahas nomor 29. Badriyati menyatakan bahwa dalam sejarah Nusantara, masalah perdagangan, pembentukan kerajaan, dan Islamisasi adalah proses yang saling beriringan dan membentuk sifat utama perkembangan sejarah Islam. Para pedagang Muslim internasional kerap kali didampingi oleh para guru dan pengembara. Dengan dukungan para penguasa, pedagang, dan guru-guru pengembara, Muslim tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi dan juru dakwah yang memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal. Ya, nah jadi di sini ditanya maksudnya adalah ya, yang pertama kita artikan arti dari wasat. Baik, sekarang kita artikan ya arti dari wasat. Ya, wasat itu dalam Islam adalah salah satu istilah yang bisa dikatakan sebagai tegas atau adil. Ya, wasat itu tegas atau adil. Itu namanya wasat. Kalau tasamu, ya, tasamu itu punya arti toleransi. Itu arti tasamu. Setelahnya ada ta'awun. Ta'awun. Ya, arti ta'awun itu adalah sikap saling membutuhkan sesama. Sementara yang terakhir ada tawazun ya. Arti dari tawazun. Nah, tawazun ini adalah seimbang dalam kehidupan. Jadi tidak berat ke dunia, tidak berat ke akhirat, tapi kita bisa mempertimbangkan ya dan mendahulukan aspek-aspek agama. Karena aspek agama kan itu tidak mempersulit kehidupan kita. Nah, tapi jika juga harus memperhatikan kehidupan kita, tapi juga di satu sisi juga harus menyeimbangkan antara dunia dan agama. Seperti itu. Oke. Jadi, di sini adalah di sejarah Nusantara, masalah-masalah perdagangan, pembentukan kerajaan, dan Islamisasi ada proses yang saling beriringan. Ya, di mana para pedagang Muslim internasional kerap kali didampingi oleh para guru pengembara. Dengan dukungan para penguasa, pedagang, dan guru-guru pengembara Muslim tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari proses perkembangan Islam, dulu orang-orang Islam itu dibantu oleh orang-orang, ya, dibantu oleh masyarakat sekitar dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Karena penyebaran Islam di Nusantara itu juga melalui yang namanya jalur perdagangan. Sambilan berdagang, mereka mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Jadi dengan ini maka sikap yang muncul adalah sikap toleransi, tegas dan adil, sikap saling membutuhkan sesama, atau sikap seimbang dalam kehidupan. Jadi jawabannya adalah sikap saling membutuhkan. Ya, jawabannya itu ada di C. Karena saling membutuhkan antara orang Islam, ya, pedagang-pedagang Islam dengan para penguasa, pedagang dan guru-guru ya, para penguasa yang ada di Nusantara yang pada masa itu masih banyak yang namanya agama Hindu Buddha, ya. Nah, jadi proses pelan-pelan, pelan-pelan, maka Islam menjamur dan menjadi agama yang paling banyak di Nusantara. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dimohon untuk memperbanyak literasi bacanya, ya, dan memperbanyak dan memperkaya latihan soal agar persiapan KSM-nya maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.